Film You Are the Apple of My Eye mengajarkan kita kalau misalkan happy ending itu gak melulu harus selalu si pemeran utama cowok jadian sama pemeran utama si cewek. Kenapa? Karena ini kan bukan fairy tale, ini bukan dongeng. Gak melulu mereka tuh harus bareng gitu. Happy ending itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak tipenya. Salah satunya di film ini, happy ending itu bisa terjadi di mana sang pemeran utama cowok dan juga pemeran wanita bisa sama-sama bahagia walaupun tidak memiliki. Hey, welcome to The Flick bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apaan? You're the apple of my eye. You Are the Apple of My Eye. Film ini dirilis di Indonesia itu pada tanggal 21 Februari 2025. Film ini disutradarai oleh Cho Yong Myung. Beliau ini baru satu film ini doang kan ya? Dan dia juga sebagai penulisnya di film ini ya. Iya. Nah, sedangkan untuk cast-nya siapa nih Han? Untuk cast utamanya itu ada Jun Jin Yong, memerankan sebagai Go Jin Woo. Ini kalau yang pernah nonton film Love in the Moonlight, dramanya dia main di situ. Terus yang kedua ada pemeran keduanya adalah Kim Da Hyun. Ini Twice girl band. Dia memerankan sebagai Oh Sun Ah. Jadi untuk pemeran utamanya cukup duain aja Han ya. Iya. Nggak tahu ya kalau yang lain sebenarnya banyak juga yang udah main beberapa drama tapi nggak terlalu disebutin juga sih tepatnya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Hani akan bacain sinopsisnya. Hani silahkan. Film ini menceritakan kehidupan Go Jin Woo, seorang siswa SMA yang cuek, childish, bandel, dan malas belajar. Di kelas Jin Woo, ada seorang siswi cantik dan pintar bernama Son Ah yang menjadi idaman para teman-teman Jin Woo. Teman-temannya berusaha untuk mendekati Son Ah. Jin Woo awalnya tidak tertarik dengan Son Ah sampai akhirnya perasaan suka muncul di antara mereka berdua. Son Ah pun bahkan membuat Jin Woo yang tidak suka belajar menjadi giat belajar. Itu dia sinopsis dari film ini. Mungkin aku akan mulai video ini dengan sebuah statement nih Han. Kalau film ini tuh sebuah remake dari film dengan judul yang sama pada tahun 2011. Itu tapi buatan Taiwan ya kalau nggak salah ya. Taiwan kan ya. Nah sebelum lebih lanjut nih Han, ada satu hal yang rada-rada aku greget sih Han nonton film ini. Kenapa? Karena bukan masalah filmnya ya, tapi entah kenapa pas aku nonton film ini tuh kita nonton bioskop ada 2 subtitle. Itu buat aku annoying banget gitu. Karena aku pernah nonton kayak gitu di Malaysia. Di Malaysia itu bahkan bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Ini dua-duanya itu bikin pusing gitu. Kita mau ngikutin yang mana? Maksud aku kalau emang kita pengen fokus ke bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia aja gitu. Nggak usah dibawa bahasa Inggris gitu. Iya sama sih. By the way ini adalah film Korea pertama yang aku nonton bioskop. Sebelumnya itu pernah biasanya kan apa sih nonton film Indonesia atau Western gitu. China aku juga pernah sih. Aku baru pertama kali sih Korea. Sebelumnya pernah Jepang. Jepang, oh ya. Kita jadi review cuman nggak ada di-upload. Oh ya. Ya film Jepang tapi itu pun dia nggak kayak gitu ya. Beda. Pasti nggak. Cuma satu kok dia. Iya. Nah aku juga pas pertama kali nonton itu agak terganggu sih karena pertama kali nonton jadi kayak pertama kali nonton film Korea di bioskop jadi kayak kok ada 2 sih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mungkin gini kalau misalnya kayak kamu tadi ada Mandarin sama Inggris kita nggak ngerti Mandarin. Ya kita akan fokus di satu. Jadi ngebaca aja tuh kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris itu. Iya padahal maknanya sama. Jadi di otak tuh ngeproses kalau ini kok 2 bahasa yang berbeda tapi kok intinya sama gitu kayak bingung nih. Kadang-kadang kita mau baca yang bahasa Inggris, terus kadang-kadang kita bahasa Indonesia di otak tuh muter terus gitu. Itu mah paling cuma sekedar curhatan aja kan ya, karena buat aku pribadi it's kinda annoying aja gitu punya 2 subtitle. Maksudnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh ya kita sama-sama paham gitu kan. Jadi ngebacanya nggak enak. Iya gitu. Atau mungkin emang karena kita baru kali ya nonton film Korea mungkin Bisa aja sama ini kayak gitu kali ya. Mungkin kali ya, dan ya ini sebuah pengalaman yang menarik ya sebenarnya walaupun kinda annoying. Oke, kita balik lagi ke film nih Han. Akhir-akhir ini rame banget yang namanya remake. Oke, di Indonesia ya. Oke. Jadi biar adil kita juga membandingkan yang versi Korea dan juga yang versi originalnya nih, yang versi Taiwan. Oke. Aku mulai dari segi vibes ya. Kalau dari versi Koreanya emang kalau ngambil scene dramatis itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi.
buat aku scene-scene dramatis yang ada di film You Are the Apple of My Eye versi Koreanya itu lebih dapet. Sekali lagi karena ini Korea yang udah nggak tahu berapa dekade udah selalu apa ya, bagus lah untuk pengambilan drama. Tetapi kalau kita ngomongin dari segi komedi, versi Taiwan lebih jauh lebih lucu sih kan. Kalau dari dari segi komedi ya. Jadi kalau versi Korea dari segi dramatis, tapi kalau dari segi Taiwan itu dia tuh lebih ke komedi gitu. Iya, dan juga mungkin kalau di Taiwan ya pas aku nggak ngerti ya, mungkin itu pas tahun 2011 ya. Ya, tahun 2011. Apa ya, belum seketat sekarang. Cuman aku 2000 waktu film Taiwan itu versi Taiwan itu lumayan vulgar. Sih itu vulgar gitu loh. Nah, kalau di sini nggak terlalu vulgar di Taiwan. Jauh banget. Tapi jujur aku lebih nyaman yang nggak setu itu sih, lebih nyaman versi Taiwan di Koreanya ya. Tapi dari segi komedinya ya fokus sih Gichuan yang Taiwan. Aku setuju sih yang masalah vulgar. Kalau aku nggak bisa ngebayangin gimana ceritanya yang versi 2011 ada di bioskop, itu kayak mind blowing sih. Karena by the way itu totally vulgar, totally jokes dewasa ya, bukan buat anak kecil lah yang pasti jokesnya. Jadi kebayang sih kalau misalkan dibawa ke Korea tuh bakal seheboh apa gitu. Dan waktu aku nonton yang versi Taiwan itu aku SMP SMA. Keluarnya begitu nonton lagi pas mau buat video ini kayak gila kok nonton vulgar juga ya. Cuman ya itu sih ya, mungkin buat aku personal ya, aku sih lebih suka komedinya yang Taiwan. Nah itu kan kalau misalkan kita ngomongin dari segi vibe nih Han. Kalau dari segi cerita, untungnya walaupun berbeda, benang merahnya tetap sama. Dan itulah poin penting dalam kata remake. Boleh kok ceritanya beda, boleh kok ceritanya itu ada sedikit tambahan-tambahan segala macam, tapi jangan lupa dengan benang merahnya, dengan core intinya ceritanya itu apa gitu. Karena film sini ceritanya itu ada yang dikurangin, aku udah nulis beberapa, ada aspek yang dikurangin, ada juga aspek yang ditambahin. Tapi secara overall benang merahnya itu ya masih sama gitu. Iya bener banget sih. Jadi dia kalau menurut aku ini bener-bener remake, bukan adaptasi doang. Tapi bener-bener bahkan dari awal kayak scene awal itu mirip gak sih? Juga lumayan kaget pas dari awal kayak sini mirip banget ya, sini semuanya. Ya bener sih An, aku setuju ini remake yang bisa dibilang berhasil walaupun ada sedikit perbedaan. Jadi aspek apa aja sih An yang aku bilang ada perbedaan? Aku nulis ada beberapa poin, ada aspek yang dikurangin dan ada aspek yang ditambahin. Kita mulai yang dikurangin dulu nih Han. Aspek-aspek apa aja sih yang dikurangin? Yang pertama itu buat aku aspek pertemanan di sekolah. Kalau di versi Taiwan bener-bener dilihatin seberapa dekat mereka sih, seberapa mereka itu sama-sama gembanyol, sama-sama nakal, tapi saling backup gitu. Dan aku tidak dapat feel itu di film versi Koreanya. Ada beberapa tapi tidak semua gitu. Kalau misalkan di versi Taiwan kan benar-benar lima-limanya kan benar-benar kompak banget parah gitu. Tapi kan kalau versi Korea tuh nggak ditunjukin segitunya gitu. Nah, karena aspek pertemanan sekolah ini dihilangkan, akan ada satu aspek lagi yang otomatis hilang, yaitu aspek si teman-temannya si siapa Jiwo ini ngejar-ngejar si Sun A. Kalau misalkan di versi Taiwan, empat-empatnya ini kan bener-bener ditunjukin betapa mereka ngejar, betapa mereka berusaha buat dapetin si Shen itulah si pemeran utama wanitanya. Sedangkan kalau di sini tuh cuma difokusin si Jinwoo sama yang satu lagi kan, yang cuma dua ini doang gitu. Jadi aspek yang apa yang pertemanan itu benar-benar hilang gitu, otomatis hilang juga gitu. Iya. Mungkin gini kali ya, kalau misalkan aku kan udah nonton beberapa drama Korea juga yang remake gitu, itu adaptasi Korea gitu. Nah, biasanya Korea tuh ngebuat remake-nya itu tuh ada sesuatu aspek yang mereka akan tonjolin dibandingkan aspek yang lain. Jadi kayak misalkan case-nya ada drama Korea judulnya dulu To The Beautiful You. Dia itu aku nonton itu dulu kan dramanya. Itu tuh aspek percintaannya banget nih, diluatin cinta-cintaan gitu ya. Terus aku iseng nonton versi Jepangnya, itu aku nangis tapi ternyata karena aspek persahabatannya justru ya. Jadi menurut aku mungkin mereka kayak sengaja, gue nggak mau persis banget sama versi Taiwan. Jadi kalau Taiwan versi komedi dan versi pertemanannya, mungkin Korea sengaja bikin aspek ya udah gue bikin sesuatu yang berbeda dengan percintaan yang lebih kuat. Mungkin sengaja ini nggak sih supaya nggak ada keboringan dari penonton The Apple of My Eyes yang original. Bisa jadi, cuman aku sih tidak menyangka, kayaknya aku tidak expect akan ada banyak penonton yang versi Taiwan deh. Karena aku aja baru tahu gitu, yang udah sering nonton film, aku aja baru tahu film ini dari kamu gitu. Nah terus satu lagi aku lupahan,
gak cuman kehidupan ketika di sekolah, tapi kehidupan ketika si pemeran utama cowoknya ini di kuliah. Tahu gak sih kelas kuliah kan kalau versi Taiwan tuh si cowoknya ini kan ketemu teman baru, ketemu roommate baru, dan terjadi kekocakan lagi. Cuman ya bener yang kamu bilang, kayaknya mereka emang benar-benar mengurangi sesi komedinya, tapi ditambahin ke sesi-sesi percintaannya gitu, lebih kuat ke situ gitu. Tapi walaupun ada aspek yang dikurangin, ada juga aspek yang ditambahin, aku catat di sini, itu percakapan dengan orang tuanya si Jinwoo. Kalau misalkan di versi Taiwan kan minim sekali kan orang tuanya muncul di screen gitu. Tapi kalau di sini tuh justru itu yang bikin komedinya tuh di situ gitu. Ya jadi dia kayak kalau yang di versi Taiwannya kan orang tuanya lebih ngebikin dia jadi nakal gitu. Di fight rumahnya. Kalau di sini justru enggak ya? Justru yang supportive justru terbalik gitu. Jadi itu sih ada beberapa aspek yang dikurangin, ada juga satu aspek yang ditambahin. Cuman ya baik lagi dari segi cerita sih masih sama nih Han. Tetapi ada beberapa poin yang buat aku cukup jadi pembeda, yang buat aku ngerasa sangat disayangkan aja. Kenapa? Karena poin-poin ini cukup penting. Ada 2 poin penting, yaitu poin pertama, di versi 2011 yang dapetin si Sun Ah itu adalah temennya yang fisiknya gemuk. Bukan dapetin sih yang paling dekat. Dia kan sempat jadian kan? Ya, yang berhasil jadian kan yang fisiknya gemuk kan. Kenapa scene itu buat aku jadi cukup pembeda? Karena aku merasa scene itu menunjukkan kalau misalkan lu tuh nggak harus punya fisik yang luar biasa, lu tuh nggak harus punya ketampanan yang luar biasa supaya bisa dapetin cewek yang paling cantik di kelasnya. Ya kan, karena si temen yang gemuk itu kan dia pintar juga sosok kan sebenarnya. Tapi dia tuh punya aspek kedewasaan. Itu adalah suatu aspek yang tidak dipunyai oleh si teman-temannya pada saat itu ya. Jadi buat aku di versi Taiwan itu cukup mematahkan sebuah stigma aja gitu. Dan itu keren sih, itu yang mikir gue, ternyata dalam juga nih meaningnya gitu. Tetapi sedangkan di versi Koreanya, mohon maaf, buat aku ya ini tipikal aja sih kan. Yang deket bahkan gak jadian kan. Yang dapetin si Sun Ah itu ya udah yang visualnya yang ganteng, terus dia tinggi, pemain basket, pokoknya ya pujaan hati para wanita lah gitu yang dapat. Jadi buat aku sangat disayangkan aja gitu, kembali sebuah stigma itu gitu. Ya tipikal second look lah kalau dibilang Pak. Ternyata nih yang emang baik, yang emang itu tinggi, pinter, punya duit, kan punya Mustang kan dia. Dan ya buat aku itu sayang aja gitu, jadi tipikal gitu. Ya mungkin baik lagi tuh Korea kan, ya mau gak mau visualnya nomor 1 kan Han. Terus poin nomor 2 buat aku yang jadi pembeda, dan ini buat aku penting banget, yaitu ketika scene jalan-jalan antara si Jinwoo sama si Sun Ah itu di taman. Kalau versi 2011-nya itu ada scene di mana si Shen Yi, si pemeran utama wanita, sama Hong Ji Teng, itu yang di versi Taiwan ya. Di situ kan ada percakapan kalau misalkan si Ko Ji Teng kan bilang, aku tuh mencintai kamu, aku sangat mencintai kamu gitu, aku senang bersamamu segala macam. Terus si Shen Yi kan ngomong, kamu mau tahu nggak jawaban aku apa? Nah terus kan si Ko Ji Teng bilang, nggak, aku nggak mau tahu jawabannya. Aku bisa mencintai kamu, aku bisa dekat sama kamu, jadi aku udah senang gitu. Terus akhirnya tidak dijawabkan sama si Shen Yi. Itu adalah sebuah momen yang penting banget buat aku. Kenapa? Karena momen itu yang menentukan meaning dari cerita film ini gitu. Kalau di versi Korea ini kan benar-benar di skip, maksudnya ada, tapi tidak sekuat tidak ada dialog yang memperjelas itu gitu. Kenapa aku bilang scene itu penting banget? Kenapa? Karena itu menunjukkan kalau si Jinwoo itu atau pemeran utama cowok di You Are the Apple of My Eye itu gak segitu pengennya memiliki si Sun Ah. Kenapa? Karena kalau misalkan emang segitu ingin memilikinya, ya dia punya waktu bertahun-tahun sampai si Sun Ah menikah. Kenapa gak dikejar lagi? Kan setelah hamil bisa deketin lagi, kan udah sama-sama dewasa, harusnya mereka lebih bisa menjalin hubungan yang dewasa gitu. Ini kan enggak. Ini kan berarti kayak menunjukkan kalau si Jinwoo itu merasa senang deket sama orang yang dia cintai, tapi dia nggak berharap segitunya buat memiliki gitu. Dia cukup seneng gue deket sama orang yang dicintai, dia bisa berkomunikasi sama orang yang dicintai, abis itu udah gitu. Dia cuma pengen sampai situ doang gitu. Gimana kalau menurut kamu Han? Iya sih, mungkin merujuk sama
Ini spoiler sih, di ending-nya itu si Jinwoo tuh kan sempet ngomong kalau kayak Tsunami adalah apa ya, impian di masa muda. Jadi mungkin juga kenapa dia nggak ngejar lagi karena dia juga belum sebegitu memahaminya tentang artinya cinta dan arti memilikinya itu nggak sih? Dan aku merasanya juga kayak emang dia tuh emang belum sedewasa itu, dia mungkin emang kayak suka, seneng gitu ya, nggak bisa ngelupain, cuman dia juga nggak berusaha untuk merubah diri dia, atau dia nggak berusaha untuk mengejar itu, ya itu jadinya. Jadi kayak cuman emang sebenarnya cuma first love-nya si Jinwoo doang gitu. Jadi kan emang baik lagi kan kayak si Jinwoo itu nggak segitu cintanya sampai pengen memiliki kan. Nah sayangnya scene itu tuh nggak ada di film ini gitu, di versi Koreanya itu nggak apa bukan nggak ada. Di versi Korea ini lebih ngeliatin kalau Jinwoo tuh nggak secinta itu. Iya benar-benar jutek gitu, benar nggak jutek ya maksudnya tidak cuek gitu, gitu. Jadi buat aku sayang aja sih scene itu dihilangin karena itu adalah salah satu poin paling penting di cerita film ini gitu. Terus paling ini sih aku paling sedikit ngomongin karakter. Tadi siapa yang menangin si Jinwoo tuh Jun Yingwoo. Oke. Buat aku ya, mohon maaf, ini bagi penggemar Jung Jin Won, Jun Jin Yong. Buat aku dia ini terlalu tampan untuk meranin karakter-karakter konyol gitu. Buat aku mohon maaf ya, bukannya aku menghina ya, cuman emang dia tuh apa ya, aku merasakan karismanya ya dari apa ya, dari sosok dia gitu. Beda sama yang versi Taiwan tuh aku bener-bener kayak oh dia ini orang konyol nih, dia orang bodoh gitu, bener-bener banyol gitu. Tapi kalau di versi Korea mungkin Jung Ji Young buat aku dia terlalu tampan, aura karismanya tuh masih ada. iya itu kalau beda dibandingin sama yang versi Taiwan ya, versi Taiwan tuh gak ada karismanya sama sekali, bener-bener orang konyol, orang bodoh kayak gimana. Cuman kalau Jun Ji Young tuh entah kenapa bisa ngerasain karismanya aja gitu. Jadi kalau dia ngebanyol, kalau dia melakukan satu hal konyol tuh kayak gak kerasa lucu gitu. Ya selera sih. Ya. Itu selera sih. Kalau misalnya ya versi mungkin juga nggak tahu ya apakah versi Korea ada yang Kwangsu kali ya mungkin yang bisa. Iya. Gitu ya banget. Jadi kalau aku tahu sih kamu yang kayak dia nggak usah apa-apain tapi kita ngerasa nyontohnya lucu banyol gitu kan. Cuman ya itu sedikit referensi aja ya. Bukan berarti aku bilang dia itu jelek atau segala macam ya. Cuman kalau meranin kayak sosok banyol konyol asa kurang aja. Tapi ketika dia sudah dewasa, ada kan scene yang di akhir kan dia udah dewasa kan, itu cocok banget, dia karismanya keluar. Oh kelihatan banget perbedaan di awal film sama di akhir film gitu. Dan kalau aku salah satu aspek yang aku sukain dari film ini adalah soundtracknya sih. Nggak tahu ya, kalau aku mungkin karena aku penggemar Korea juga kali ya, jadi aku merasa soundtracknya tuh pas. Terus aku nggak nyangka juga ternyata lagunya Maudy Ayunda itu kita taruhnya tuh aku pikir di mana gitu kan, tapi di tempat yang emang wah nyes banget nih dengan Klimaksnya gitu ya. klimaksnya dengan arti lagu itu ya, kayak cocok banget nih. Emang Korea paling jago sih menurut aku untuk nyatuin itu ya. Itu sih aku suka. Terus juga ada beberapa detail-detail kayak kalau nggak salah lagu yang mereka pakai pas karaokean itu kayaknya juga lagu jadul deh, sesuaikan dengan waktunya. Korea tuh aku sukanya gitu sih, mereka menyesuaikan dengan oh mereka kita lagi berlatar 2000-an, ya udah mereka mencari lagu yang memang di 2000-an. Itu sih yang aku suka dari film ini soundtracknya. Isian. Kalau misalkan soundtrack kayaknya nggak usah diragukan lagi sih karena salah satu aspek penting dalam sebuah film itu kadang background musik. Kalau misalkan kita nempelin background musik tapi tidak sesuai dengan vibe-nya, dengan atmosfernya, itu bisa mengacaukan Mengacaukan suasananya. ya mengacaukan suasananya, mengacaukan atmosfernya gitu. Jadi ya karena ini Korea aku nggak kaget sih Iya sih, tapi mungkin aku gini kan aku baru pertama kali nonton Korea Oh, di iya. bioskop. Aku gak nyangka kok sampai ending tuh kayak ini nggak sih, aku diem dulu. Tapi aku merasa soundtrack di endingnya tuh kayak dapat aja dan bikin kayak pengen duduk dulu dan nyelesain belum sampai dan itu bukan itu doang gak sih, ada itu sampai credit title itu kan. Kayaknya emang mungkin yang nonton juga kebetulan penggemar Korea kali ya, jadi bener-bener sampai credit title ditonton gitu. Ya mungkin kalau misalkan emang bukan penggemar Korea kayaknya nggak akan nonton sampai kredit deh. Aku aja pas udah mau habis pengen keluar. Iya gara-gara kamu aja nungguin. Oke. Poin terakhir nih Han. Poin terakhir aku pengen ngomongin inti cerita dari film ini. Ini kan kamu nanya sama aku kan, kamu yakin pengen ngebahas film ini? By the way,
aku nonton yang versi Taiwan pun sebelum nonton yang versi Korea ini gitu, benar-benar di hari yang sama. Jadi aku benar-benar inget banget nih. Terus kamu nanya sama aku kenapa aku pengen ngebahas film ini. Aku ngomong sama kamu karena film ini punya inti cerita yang buat aku bisa untuk kita bahas. Apa aja poin ceritanya? Yang pertama, film You Are the Apple of My Eye mengajarkan kita kalau misalkan happy ending itu gak melulu harus selalu si pemeran utama cowok jadian sama pemeran utama si cewek. Kenapa? Karena ini kan bukan fairy tale, ini bukan dongeng. Gak melulu mereka tuh harus bareng gitu. Happy ending itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak tipenya. Salah satunya di film ini, happy ending itu bisa terjadi di mana sang pemeran utama cowok dan juga pemeran wanita bisa sama-sama bahagia walaupun tidak memiliki. Itu salah satu poin cerita yang buat aku ingin membahas film ini gitu. Benar-benar ngajarin satu meaning yang cukup beda aja gitu. Terus yang poin kedua sih, ini mungkin tidak terlalu relate, cuman nggak apa-apa aku ngomong aja. Poin nomor 2 itu, pantang menyerah itu bagus. Ngejar seseorang itu wah mati-matiin bagus. Cuman ada kalanya kita harus tahu kapan waktunya kita untuk menyerah. Dan gak apa-apa, emang gak selamanya kok apa yang kita kejar, apa yang kita pengen harus kita dapetin tuh enggak. Jadi ya emang kita harus tahu kapan waktu kita untuk menyerah dan kapan kita harus bangkit gitu sih. Kalau kamu? Aku setuju sama kamu dengan mungkin ini salah satu dulu waktu aku kecil aku nonton ini kali ya, karena film ini tuh ternyata mematahkan stigma itu. Biasanya kan drama romance kita tonton pasti endingnya happy ending, akhirnya bersama-sama gitu. Kalau aku sih gini, mungkin buat yang menonton ini di zaman dulu gitu ya, nonton yang pertama ya, itu aku merasa kayak kayak lebih memahami film ini ketika udah mulai dewasa sih. Jadi mungkin di dulu nih waktu nonton yang You're the Apple of My Eye versi Taiwan tuh ya masih mikirnya kayak, "Oh kenapa sih harus nggak jadian gitu, tuh sedih banget sih sad ending segala macem." Tapi begitu nonton yang versi Koreanya, aku jadi lebih tahu arti dari ya cinta harus memilih itu sih gitu, dan arti kayak, oh mungkin film ini cuma mau ngingetin kita tentang, oh masa-masa SMA kita, masa-masa first love-nya kita gitu. Jadi ya aku sih oke sih yang film ini. Iya oke, it's good, itu meaningful. Cuman buat aku pribadi kalau misalkan emang lu suka yang komedi, lebih suka yang banyol, nonton versi Taiwannya. Cuman kalau misalkan lu emang ngincer fans-fans Korea yang suka dengan drama, romance segala macem, nontonnya film Koreanya sih. Oke, mungkin sekian dari kita Han ya. Kamu masih ada tambahan? Ya, nonton film ini. Nonton film ini di bioskop, mumpung masih bioskop. Karena emang bagus. Emang bagus kok ini film. Oke, thanks for watching this video. Until next time, see you when I see you.